Halo, selamat malam teman-teman. Kenalin dulu nih, aku Anissa Rizky Fadila, tapi biasanya kalau di Widya Edu tuh dipanggilnya Kak Ica. Ya, aku tinggal di Jogja. Nah, aku pengen tahu nih teman-teman yang hadir malam ini dari kota mana aja nih. Coba kita ramaikan live chatnya. Kita bikin malam ini biar gak sepi, kita harus belajar dengan hura-hura. Karena kalau bahasa Indonesia itu kan, ini kita mau belajar bahasa Indonesia kan, nah bahasa Indonesia itu nggak bisa nih diam-diam. Nah, kita harus nulis, kita harus bicara gitu ya. Karena kita nggak bisa bicara, nggak bisa berinteraksi secara langsung, jadi kakak aja yang bicara, kalian silahkan menulis apapun, boleh cerita-cerita, boleh curhat, tapi tentang seputar bahasa Indonesia ya, tentang materi kita malam ini. Coba, aku pengen tahu nih yang hadir dari kota mana aja teman-teman. Gimana kabarnya nih? Kalau baik bilang baik ya, tapi kalau lagi meriang, lagi nggak enak badan, boleh tuh bilang hadir juga karena nanti pasti dapat banyak ucapan GWS. Kalau di bahasa Indonesia bukan GWS ya, tapi semoga cepat sembuh seperti itu. Dan semoga nanti teman-teman yang mungkin lagi nggak enak badan pasti setelah kita belajar bersama udah termotivasi lagi biar iya nih aku harus belajar buat persiapan UTBK walaupun masih 2021 tapi jangan ditunda-tunda ya untuk belajar. Jadi mulai sekarang harus belajar. Oke. Oh, dari New York. Oh. Oh, 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 oh. Jangan pusing dong. Dari mana aja nih Sukoharjo? Hai. Lampung, wow. Lamongan, Kertosono. Oke, banyak nih yang nggak sabar karena ada yang mau main game Shopee. Oke, teman-teman, kenapa kakak tadi nanyain tempat tinggal kalian atau kalian tuh berasal dari mana gitu ya? Karena sebenarnya tuh ada apa ya namanya? Ada yang harus kita gali gitu untuk malam ini ya. Nah, kenapa kakak bertanya demikian? Karena teman-teman kakak mau tanya nih. Nah, kalau di daerah-daerah kalian, kalian berasal dari Lampung, dari Sukoharjo, dan yang lain-lain itu tadi, itu kalian itu ketika dulu waktu kecil itu pertama kali belajarnya tuh diajarin sama orang tua tuh pakai bahasa apa coba? Oh, pakai bahasa Indonesia kah atau pakai bahasa daerah masing-masing? Coba aku pengen tahu. Kalau aku sendiri nih, karena aku dari Sleman, dari Jogja, itu diajarinnya pakai bahasa Jawa Krama. Nah, mulai belajar bahasa Indonesia itu baru secara terstruktur ketika masuk SD. Gitu ya, teman-teman. Nah, kan bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak dan aku yakin pasti nggak semua teman-teman eh, bahasa ibu atau bahasa pertama kali yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia, tapi banyak juga nih yang pakai bahasa daerah kan. Nah, oke. Okay. Mungkin teman-teman banyak juga yang mikir bahwa belajar bahasa Indonesia itu membosankan gitu kan. Mungkin karena teks-teksnya yang panjang, terus kadang kita juga nggak paham juga terkait dengan penggunaan ejaan, kaidahnya seperti itu ya, karena memang aku akui sih memang rumit. Tapi jangan kalian jadikan alasan, kan aku nggak belajar bahasa Indonesia dari kecil, Kak. Jadi nggak bisa, kurang bisa nggak apa-apa dong gitu, jangan ya teman-teman. Nah, tapi kan kalian udah belajar bahasa Indonesia dari ini kan, dari SD bahkan, dari jenjang SD. Dan seharusnya ketika kalian udah belajar mulai dari kecil, ya pasti udah kayak bahasa Indonesia itu di luar kepala dong gitu ya. Jadi di sini aku mengambil judul, siapa bilang PBM Bahasa Indonesia UTBK susah. Jadi jangan bilang lagi ya kalau susah, jangan bilang kalau nggak bisa. Gitu ya? Oke. Nggak apa-apa, ramaikan aja live chatnya ya. Mau tanya apapun boleh lah. Malam ini kita hura-hura pokoknya ya. Oke. Nah, di sini aku pengen ngasih mindset yang positif dulu ke kalian bahwa PBM UTBK tuh nggak sesusah itu kok. Toh aku udah belajar bahasa Indonesia mulai dari kecil kok, apa susahnya gitu kan teman-teman. Nah,
Nah, tapi kan nanti kita akan buat PBM Bahasa Indonesia ini jadi lebih mudah lagi, karena ada tips-tips yang nanti langsung bikin kalian jadi ahli. Oke, langsung kita mulai ya. Ya, Sugeng Dalu. Kita mulai. Oke, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu, ini adalah komposisi materi UTBK 2021 yang udah dipakai dari tahun 2020. Nah, kalau teman-teman cari-cari info dimanapun, itu jangan ngambil di materi UTBK 2019, karena berbeda ya. Kalau di tahun 2019 itu ada TKA, itu adalah tes kemampuan akademik. Nah, mulai tahun 2020 itu baik Saintek maupun Soshum itu adanya cuman TPS atau tes potensi skolastik. Jadi pokoknya kalau untuk belajar bahasa Indonesia nih, Soshum sama Saintek bersatu, tak bisa dikalahkan ya. Jangan terpecah belah, kamu Saintek, kamu Soshum gitu, jangan. Oke, teman-teman silahkan dicermati nih. Ada PU di dalam komponennya itu, dikasih waktunya 35 menit, kemudian ada PK, itu 35 menit juga. Dan ranah bahasa Indonesia itu ada di PPU dan juga PBM. Nah, kalian aneh nggak sama dikasih waktunya? Loh, kenapa yang bacaannya panjang-panjang kok malah ini ya Kak, waktunya malah sedikit ya, gitu, malah lebih sedikit dibandingkan sama PU dan PK. Kan aneh gitu ya. Nah, tapi nanti kalian pasti akan tahu jawabannya setelah kalian tahu tipsnya. Ya nggak masalah sih, mau sepanjang apapun bacaannya, mau sekoran-koran juga oke-oke aja kalau kalian tahu tipsnya gitu ya. Oke, jadi udah ini ya, udah siap ya untuk belajar ya. Dan pasti kalian yang udah hadir malam ini pasti adalah teman-teman yang niat banget, udah siap banget untuk UTBK. Mau besok pagi UTBK pun ayo-ayo aja gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nih, untuk PBM sendiri, khusus PBM, itu materi-materi yang akan diujikan terkait dengan ejaan. Ejaan tahu ya teman-teman, kaidah yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Nah, tapi untuk ejaan ini, biasanya yang tersaji di PBM itu ada huruf kapital, penulisan kata yang terdiri atas pemilihan dan perbaikan kata, tanda baca, dan juga konjungsi atau kata hubung. Kayaknya mudah nih, kan kalian udah sering pakai, udah sering menemui gitu kan, di setiap tulisan, nggak cuma di materi bahasa Indonesia doang, tapi mau di IPS, mau di IPA, ya kita menggunakannya bahasa Indonesia gitu kan, kecuali kalau yang ini ya, sekolahnya internasional, mungkin bilingual, tapi nggak masalah, pokoknya akan kita taklukkan sama-sama. Oke, lanjut. Kita langsung masuk aja ya teman-teman ke penggunaan huruf kapital. Oh ya, aku mau tanya, teman-teman ini udah mengerjakan kuis belum? Dan kira-kira gimana nih hasilnya? Untuk yang mengaku sebagai warga Indonesia yang baik, gimana? Apakah ada yang nilainya sempurna? Ini kan di grup aku udah mempersiapkan 10 soal, yang itu tuh nggak jauh-jauh dari bentuk soal UTBK ya kayak gitu. Apakah teman-teman udah ada yang mengerjakan? Aku kira-kira gimana nih hasilnya? Sudah adakah yang mengerjakan? Kalau ada yang sempurna, nilainya 10-10-nya benar semua. Wah, itu udah pro ya, berarti ya. Berarti udah udah siap banget untuk UTBK. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum, mungkin ada yang masih bingung, masih ada kesulitan, nggak apa-apa, nanti kita kejar bareng-bareng. Oke, malam ini kita akan mengupas tuntas semua yang biasanya diujikan di UTBK, dari semua submateri yang tadi udah aku jelasin tadi ya di PBM. Oke, untuk yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Teman-teman coba deh dicermati dulu dan dijawab sebisa teman-teman dulu. Nanti aku kasih waktu 15 detik lah, 15 detik ya.
Kira-kira bisa nggak nih menjawab soal ini, tipe soal yang ini nih? Oke. Oh, nggak tahu kuisnya di mana? Tunggu. Cuma betul 40. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti kita setelah ini kalian udah gampang banget ketemu soal PBM Bahasa Indonesia. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan terkait penggunaan huruf kapital ya. Untuk nanti kuisnya dikerjain di belakang, nggak apa-apa. Nanti setelah kita selesai ini ya, teman-teman. Oke. Nah, ini nih, yang mungkin kalian agak rumit ya, bakalan agak rumit, karena di bahasa Indonesia sendiri memang ada 14 teknik penggunaan huruf kapital. Nggak harus kalian hafalkan, asal kalian tahu. Karena nanti aku akan kasih tips, trik yang paling mudah buat menjawab soal ini. Oke, yang pertama, huruf kapital itu harus dipakai di awal kalimat ya teman-teman. Dan kalimat itu pasti harus diakhiri oleh tanda baca. Ya. Oke, yang kedua, awal petikan langsung atau kutipan. Maksudnya tuh letaknya di sini nih, di kata setelah petikan langsung yang pertama. Udah tahu ya pasti? Oke. Yang ketiga, kitab suci, nama Tuhan, kata ganti Tuhan, agama. Contohnya udah ada di sini, teman-teman silahkan mengamati. Terus ada catatan nih di sini. Teman-teman udah tahu belum? Kalau penulisan kata ganti Tuhan, maha, kalau ketemu sama kata turunan, itu penulisannya dipisah. Contohnya kayak gini nih, maha pengasih, dia kata turunan. Karena kata dasarnya adalah kasih. Jadi penulisannya dipisah. Ingat ya, ini sering mengecoh di soal UTBK. Maha plus kata dasar, penulisannya digabung. Contohnya nih, maha kuasa. Nah, di sini kan kata dasarnya kuasa ya. Karena ketemu kata dasar, berarti digabung juga. Kecuali esa. Pokoknya kalian tuh ingat-ingat bahwa esa itu satu, berdiri sendiri. Jadi jangan digabung-gabung gitu ya. Oke. Yang keempat adalah jabatan atau pangkat yang diikuti nama atau instansi atau tempat. Jadi, di sini kalau kalian mau menulis huruf kapital pada jabatan, itu jangan cuma yang diikuti nama, tapi termasuk juga nama instansi. Gitu ya. Terus, yang kelima, unsur nama orang. Pokoknya kalau kalian mau menulis nama, sejak kecil itu diajarkan kan, kalau setiap unsur kata awalannya harus kapital. Termasuk juga unsur singkatan nama orang dan juga gelar ya. Nah, untuk penulisan nama gelar juga sering salah nih teman-teman. Kalau gelarnya di depan, itu karena dia singkatan biasanya, nah itu harus dipakein tanda titik. Baru nama kalian, kalau nama kalian harus disingkat, berarti harus dipakein titik juga. Terus buat mau menuju ke gelar yang belakang, harus ada koma, titik lagi untuk memisahkan unsur-unsur setiap singkatannya. Kayak gitu. Pokoknya kalian harus ingat. Nah, untuk yang nomor 7 itu kata penunjuk hubungan kekerabatan untuk sapaan dan pengacuan. Misal nih, Pak Guru. Pak Guru itu bukan nama orang, iya kan? Tapi di situ dia menjadi acuan. Siapa yang sudah datang? Ya, Pak Guru, gitu ya. Jadi bukan hanya nama orang, kayak misal nama kalian gitu, bukan. Oke, terus nomor 8, nama gelar kehormatan, keagamaan, dan keturunan yang diikuti nama orang. Kayak misalnya nabi ataupun haji. Beda ya, teman-teman, kalau misal kalian mau bikin kalimat tahun ini aku mau naik haji. Haji di situ bukan lagi jadi ini ya, gelar, tapi itu cuma sebagai penunjuk. Nah, ini penting banget teman-teman, harus banget teman-teman ingat, yaitu nama bangsa, suku, dan bahasa, itu salah satu unsurnya saja yang ditulis menggunakan huruf kapital. Kalau menulis bangsa, ya B-nya harus kecil. Sedangkan yang ditunjuk
misalnya Indonesia, tetap besar, seperti itu ya. Berlaku juga buat nulis suku dan bahasa. Ayo, siapa yang masih sering nulis bahasanya itu B-nya gede, itu salah teman-teman ya. Mulai saat ini jangan lagi dibolak-balik, pokoknya kaidahnya. Ada yang tanya teman-teman, tunggu. Kak, bedanya turunan sama kata dasar apa contohnya? Kata turunan itu yang udah ada imbuhannya, teman-teman. Nah, kalau kata dasar itu ya kata dasar yang belum diimbui apa-apa gitu ya. Kayak contohnya yang tadi kan, nih pengasih itu kata turunan karena kata dasarnya adalah kasih, gitu ya. Nah, kalau maha kuasa ini kan udah jelas ya, kuasa itu kata dasar. Dia nggak ada imbuhan apapun. Terus ini udah ada yang, oh iya nih, ada yang ngasih contoh juga teman-teman. Hermansyah, terima kasih. Ini ada bilang kalau sayang itu kata dasar ya. Nah, kata turunannya adalah penyayang gitu. Oke, cukup dipahami ya teman-teman ya. Oke. UTBK 2021 pakai TP apa? TPS aja ya. Insya Allah kalau sistemnya masih sama 2020, pakainya TPS aja ya, Jeremy. Oke. Next, kita sampai nomor 9 ya tadi yang harus teman-teman ingat. Nomor 10 juga banyak nih teman-teman. Jadi kalau ada hari, bulan, tahun, hari raya, peristiwa bersejarah, itu salah satu unsurnya itu ditulis huruf kecil saja, sedangkan yang ditunjuk itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi kalau misal sekarang hari Rabu, ya harinya kecil aja, tapi Rabunya itu menggunakan huruf kapital. Termasuk juga kalau kita mau bilang hari Natal, ya karena hari Natal itu hari yang besar ya, maksudnya yang diperingati oleh umat-umat gitu ya, makanya itu menjadi sesuatu yang penting gitu loh. Kalau kita nggak nulis pakai huruf kapital ya nanti kayak gimana ya, biar ada efek dihargai gitulah ya pokoknya. Termasuk juga untuk peristiwa bersejarah atau momentum yang selalu diingat. Nah, nama geografi. Nih teman-teman, nama geografi itu mutlak kedua unsurnya harus ditulis menggunakan huruf kapital ya. Itu mutlak, pokoknya nggak boleh kalau enggak. Mau sungai, kabupaten, terus gunung, waduk, terus kota, apapun itu, pokoknya semuanya ditulis huruf kapital. Terus nih, unsur nama negara, lembaga pemerintah, dokumen resmi. Kalau negara ya harus gede lah, harus kapital, termasuk juga kalau instansi seperti yang udah aku singgung di awal. Nah, ini ada juga, kayak misal ada dokumen resmi, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2020. Nomornya itu harus besar, tahunnya juga harus besar. Kenapa? Karena dia kayak judul gitu loh, Dek, gampangannya. Nah, karena itu sebuah nama, sebuah judul ya, mutlak itu harus besar. Oke, sekarang nomor 13. Setiap unsur bentuk ulang sempurna nama instansi atau dokumen resmi. Teman-teman mungkin banyak menemukan kalau menulis subbab itu biasanya bentuk ulang sempurnanya yang kata ulang yang kedua itu ditulisnya huruf kecil saja kan? Nah, tapi tidak berlaku kalau itu digunakan untuk menulis nama instansi atau dokumen resmi gitu ya. Apa? Oke. Terus nanti ya teman-teman yang belum aku sempat jawab, aku jelasin dulu ya. Terus yang terakhir adalah semua kata dalam buku, majalah, koran, atau judul karangan, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, kecuali kata tugas, ke, yang, di, dan pokoknya yang lain-lain. Kata tugas itu maksudnya gini teman-teman, kata tugas itu adalah kata-kata yang ketika dia tidak dihubungkan, digunakan dalam kalimat disandingkan dengan kata-kata lain tuh dia nggak punya makna. Di kamus tuh nggak bakalan ada kata ke, yang, di, itu tuh nggak ada. Tapi dia baru akan punya makna ketika misal ditambah oleh kata lain. Gitu loh, paham nggak? Maksudnya kalau ini nih, kalau dalam penggunaan huruf kapital ini, kata-kata tugas itu ditulis huruf kecil saja, kecuali kalau dia di depan.
misalnya kita mau bilang yang fana adalah waktu kita abadi. Nah, itu salah satu karya puisi Sapardi ya, kalau kalian yang suka puisi. Nah, itu yangnya, walaupun dia kata tugas, karena berada di depan, di paling awal dari kalimat, pastilah itu harus ditulis besar. Dan jangan lupa harus ada tanda petiknya. Tapi nanti kita akan pelajari tanda petiknya terlebih dahulu secara lebih detail lagi. Oke. Apa nih? Ya, Hermansyah menulis itu turunan karena kata dasarnya adalah tulis, ya. Betul, betul. Oke. Tunggu ya. Lanjut kita next. Nah, ini teman-teman yang harus kalian pahami betul-betul. Aku tadi bilang kan kalau kalian nggak perlu kok ngafalin 14 teknik tadi, asal kalian tuh tahu bedanya nama diri dan nama jenis. Karena itu merupakan modal utama dari kapitalisasi. Jangan sampai ya kebolak-balik ya. Kalau nama diri itu terkait dengan identitas atau benda abstrak. Dan penulisannya wajib huruf kapital. Oke? Nah, di sini adalah misal nama diri itu, bayangkan deh, nama diri itu adalah nama kalian. Kan aku tadi udah bilang kan, kalau nama kalian itu setiap unsurnya kan harus ditulis huruf besar. Pokoknya kalian inget-ingetnya kayak gitu aja. Nama diri ya namaku, ya berarti harus semua unsurnya ditulis pakai huruf kapital dong gitu. Nah, tapi ingat ya bahwa nama diri itu bukan cuma nama orang, tapi banyak nih jenisnya. Nama tempat, kayak geografi, terus nama partai juga. Mau nulis Partai Demokrat, P-nya gede, D-nya juga gede, kayak gitu. Terus nama instansi atau lembaga ya sudah pasti, itu juga nama diri. Nama organisasi, nama acara juga. Maksudnya benda abstrak tuh gini deh, benda yang kita tuh cuman nggak bisa diraba pakai panca indera. Jadi nggak ada wujud aslinya gitu loh, nggak ada wujud, kita nggak tahu ukurannya seberapa, tapi itu ya nama, cuman sekedar nama doang gitu. Nah, kalau nama jenis itu terkait dengan nama benda yang ada di dalam kamus, itu kan pasti banyak sekali ya. Nah, itu penulisannya salah satu unsurnya bisa kecil saja, tapi bisa juga semuanya itu kecil semua, nggak ada yang kapital. Kayak contohnya nama jenis tumbuhan, kemudian hewan, nama jenis makanan, suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain. Kalau yang nama jenis tumbuhan dan jenis makanan itu kan untuk kita nulis misal tanaman anggrek ya. Nah, itu kan pasti T-nya kecil, anggreknya juga kecil. Terus nama jenis makanan nih yang biasanya muncul. Teman-teman perhatikan ya. Biasanya kalian menemukan nama jenis misalnya nih gula Jawa, kecap Inggris. Nah, itu adalah nama jenis ya teman-teman, bukan nama diri, bukan termasuk geografi. Inggris dan Jawa di situ bukan nama geografi, tapi dia nama jenis. Ayo, siapa yang masih sering salah kalau nulis kecap Inggris nih, K-nya kecil, terus I-nya gede, dikiranya kecap itu benar-benar dari Inggris gitu. Bukan gitu ya teman-teman, karena itu tuh cuman kayak orang-orang aja yang bikin buat bedain kecap itu dengan jenis kecap yang lain, tapi bukan berarti itu asal muasalnya memang diciptakan di Inggris gitu, bukan kayak gitu. Logikanya seperti itu. Pokoknya kalau kalian menemukan nama makanan apapun kayak pisang Ambon, terus apa ya? Ya pokoknya kalau dari Jogja misal gudeg Jogja, ya itu kecil aja unsurnya karena apa namanya itu cuman buat menjadikan nama jenis makanan, bukan geografi. Kan nggak ada ya nama tempat, kamu tinggalnya di mana? Aku mau jawabnya aku tinggalnya di gudeg Jogja, kan nggak gitu. Jadi kalau nama diri itu biasanya terkait dengan nama diri, nama geografi itu terkait dengan pertanyaan di mana. Kalau nama jenis, ya itu khususnya nama jenis makanan itu biasanya terkait dengan pertanyaan apa. Jadi jangan salah lagi ya habis ini pokoknya kalau masih salah, aduh bener-bener deh. Oke. Tunggu.
Nah, jeruk Bali, betul. Apel Malang. Yes, betul. Apel Malang A-nya juga kecil ya kalau di tengah. Nah, oh iya. Iya teman-teman, betul. Betul ya. Jadi semua unsurnya yang menunjukkan kalau itu makanan pokoknya kecil aja ya. Aduh, aku ketawa nih. Baca kalian ternyata ya. Berapa tahun, bertahun-tahun belajar bahasa Indonesia baru tahu ya salahnya di mana. Oke, teman-teman. Terus apa lagi nih? Ada yang tanya apa? Ntar aku mau jawab dulu. Kalau nama makanan di awal kalimat huruf apa tetap iya, tetap huruf kapital ya, Dek. Kayak tadi yang di 14 teknik tadi, pokoknya kalau di awal itu harus diawali dengan kapital juga gitu ya. Contohnya misal gudeg Yogyakartanya adalah kok buah sih? Makanan kesukaanku ya. Kalau gudegnya itu di awal kalimat ya G-nya besar. Kalau dia di tengah itu harusnya kecil, mutlak kecil ya. Jeruk Bali ya, mie Aceh ya betul. Kalau huruf iya, huruf pertama kapital ya. Ya, suku Sunda betul ya teman-teman. S-nya kecil aja tapi Sundanya harus besar. Suku Jawa betul juga. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Sudah paham ya teman-teman? Jangan salah lagi please. Karena ini bakalan banyak keluar di BBM, yakin deh. Next. Nih, trik jawab cepatnya. Sekarang aku mau kasih tahu. Trik yang pertama biasanya kalau biasa ya di pembelajaran bahasa Indonesia itu kalian akan ketemu teks-teks. Ya. Nah, untuk itu kalian tuh sebenarnya kadang nggak perlu juga kok, nggak perlu amat buat baca teks itu yang segitu banyaknya yang terdiri atas mungkin 2 ataupun 3 paragraf itu. Tapi kalian yang pertama adalah pokoknya kalian baca soalnya dulu. Dan kalau itu nggak nyuruh kalian buat cari jawabannya di teks, kalian bisa langsung identifikasi di opsi jawaban. Kayak tipe soal yang tadi, yang pertama tadi, kan itu kan udah nggak ada paragrafnya, tapi kalian memang harus langsung baca di opsi jawabannya. Terus, identifikasi kemungkinan pengecoh pada bagian subjek dan objek. Maksudnya di sini adalah predikat tuh jarang banget digunakan sebagai pengecoh, teman-teman. Nah, kalian harus mencurigai huruf kapital di tengah kalimat dan kata sebelum atau setelah tanda baca. Jadi misal nih, kalian di opsi jawaban itu ketemu loh, kok tiba-tiba di tengah kalimat ada huruf kapital. Nah, itu patut kalian curigai, patut ditanyakan. Ini pas nggak nih penempatan huruf kapital kok di sini gitu. Nah, itu bisa jadi kalian mempercepat kalian buat nggak nyari-nyari lagi. Tapi ya, kalau misal udah tahu itu salah ya udah next gitu loh ke opsi jawaban yang berikutnya. Terus perhatikan juga kata sebelum atau setelah tanda baca. Itu harus banget kalian perhatikan ya, terkait dengan penggunaan tanda petik dan yang lain-lain. Terus nih, pegang kuat konsep perbedaan nama diri dan nama jenis disesuaikan dengan konteksnya. Pokoknya kalian nggak boleh lupa tuh tentang apa yang termasuk nama diri, apa yang termasuk nama jenis, itu pokoknya jangan sampai lupa. Karena itu tadi ya yang aku bilang itu tuh sumber dari kapitalisasi. Dan biasanya memang banyak banget keluar. Dan yang terakhir, kuatkan dengan banyak membaca PUEB. Sebenarnya aku mau tanya, aku lupa nih. Kalian ini nggak sih? Udah tahu belum PUEB itu apa? Teman-teman tahu belum nih? Kalau mungkin di sini ada yang anak bahasa mungkin pasti udah tahu ya kalau PUEB. Tapi teman-teman iya, bahasa ini ya teman-teman termasuk tadi bahasa, bangsa, suku, kalian harus ingat penulisannya untuk penunjuknya itu harus kecil. Tapi kalau yang ditunjuk, misal suku apa, bangsa apa, bahasa apa, ya tetap menggunakan huruf kapital. Oke, bagus. Kalian sambil berdiskusi ya, kita ramaikan live chat-nya. Pokoknya kalau ada yang masih bingung-bingung, langsung tanya. Kalau aku miss, nanti kalian, teman-teman yang lain yang udah paham nih, boleh jawab. Aku sangat mengapresiasi kalian. Oke.
Nah, PUEB itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, teman-teman. Itu tuh baru berlaku di Indonesia, ejaan baru tuh tahun 2015. Karena sebelumnya kita pakainya EYD. Tahu nggak EYD? Ejaan yang disempurnakan. Jadi PUEB, EYD itu tuh jadi kitab saktinya bahasa Indonesia. Semuanya terkait ejaan ada di situ. Kalian perlu banget baca itu, perlu kalian kuatkan gitu loh. Ketika kalian sudah tahu, sudah selesai ini nih, selesai kita belajar malam ini, terus kalian udah harus lebih menghargai, oh adanya PUEB, adanya IYD gitu. Nah kalau dulu kan kita ini nih, pakainya itu kalian tahu nggak ejaan terkait dengan yang jadul-jadul gitu loh, misal mau nulis kamu, jadinya kamoe, terus mau yang, terus jadinya jang. Nah, itu tuh dulu diatur juga di apa namanya? Pedoman ejaan yang pertama itu namanya ejaan Van Opposition. Gitu ya. Itu ejaan yang pertama kali banget yang masih jadul-jadul banget kayak gitu. Nah, sekarang tuh udah berkembang. Jadi kalau kalian mau kepo lagi tentang ejaan, jangan pakai IYD lagi, tapi pakailah PUEB. Itu ya, teman-teman. Oke, keren-keren semua nih. Oke, nanti ada pembahasan ini ya. Oke, siapa nih? Virus, terima kasih Ade, terima kasih sudah ini ya, sudah menekankan ya. Oke, nanti kita ini ya. Oh ya, nih Ade bagus, nanti kita ada juga KTSP itu lebur. Oke, nanti kita cari tahu ya. Siap. Next dulu teman-teman. Aku seneng banget kalian, semangat banget nih ya. Meramaikan live chat. Aku jadi semangat. Oke, nah ini adalah jawaban dari apa yang telah aku jelaskan tadi. Tipe soal PBM yang pertama terkait penggunaan huruf kapital. Nih, kalimat yang menggunakan huruf kapital secara tepat adalah, kita identifikasi satu-satu. Di opsi yang A, suku di Indonesia sangat beragam. Ada suku. Nah, kita langsung tahu kan kesalahannya di sini. Kita patut curiga pada penggunaan huruf kapital di tengah kalimat suku. Suku tadi seperti aku bilang ya teman-teman, karena dia termasuk jenis, bukan nama geografi. Jadi itu dia masuknya nama jenis, bukan nama diri ya teman-teman. Jadi sukunya itu kecil, bugisnya tetap harus ditulis huruf kapital. Terus yang B, Serabi Jawa Barat. Ya karena Serabinya itu di depan, di paling awal, S-nya tetap besar, sedangkan Jawa Baratnya ini bukan nama geografi, bukan nama diri teman-teman, tapi dia masuknya nama jenis, yaitu jenis makanan. Jadi kecil aja nih. Tapi kalau kita curiga lagi, oh, kalau Indonesia sudah jelas ya, karena itu nama negara ya pasti udah harus huruf kapital. Tapi kalau Kota Bandung itu nama geografi ya, termasuk nama diri. Jadi kotanya itu penulisannya juga harus besar karena dia menunjukkan kota Bandungnya gitu ya. Oke, udah paham? Aku yakin kalian udah paham. Terus untuk yang opsi C, ini nih kita patut curiga sama kata Tuhan yang Maha Kasih karena dia di tengah kalimat. Nah, terus kita lihat nih, Tuhan yang Maha Kasih. Salahnya di mana? Salahnya dia, teman-teman. Karena untuk tadi kata ganti Tuhan itu semuanya, termasuk dia itu kata tugas, harus kapital. Berarti kata ganti Tuhan itu termasuk nama diri juga. Karena mutlak semuanya harus ditulis kapital. Terus yang D nih, apakah Anda sudah mengunjungi Pulau Sumba? Kesalahannya ada pada Anda juga salah, teman-teman. Tapi maaf, belum aku tandai ya. Anda itu karena dia kata ganti yang dirujuk adalah konteks formal, dia wajib huruf kapital. Pokoknya kata Anda doang. Mau dia, mau kamu, kalian, kita, kami, itu kecil aja. Pokoknya selain Anda. Ingat ya, kata ganti Anda harus ditulis huruf kapital. Itu ada ceritanya, teman-teman. Itu tuh karena gini. Karena aku mau cerita sedikit ya, karena bahasa Indonesia kan nggak afdol kalau nggak cerita.
Oke, jadi kan bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang baru ya. Jadi bahasa yang baru itu mengadopsi dari bahasa-bahasa di Eropa yang udah negaranya itu udah berdiri terlebih dahulu sebelum Indonesia gitu. Nah, untuk negara-negara Eropa karena mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan, apalagi kehormatan eh, orang-orang yang statusnya lebih tinggi, terus orang-orang yang dihormati, terus apalagi orang-orang penting gitu kan biasanya mereka menyapa itu membedakan antara kamu dan juga Anda. Kalau kamu itu biasanya memang ditulis huruf kecil saja, kayak misal kalau kalian belajar bahasa Jerman, bahasa bahasa Prancis, nah itu apa namanya? Kalau konteksnya kamu untuk formal itu untuk formal. Kalau konteksnya kamu untuk non formal itu kecil. Tapi kalau Anda, kalian mau bilang Anda ke orang yang lebih penting, orang yang lebih tua barangkali, itu harus besar. Nggak cuma di Indonesia ya, dimanapun. Oke, apalagi? Kalau saya kecil ya teman-teman, kalau saya itu kecil, pokoknya aku bilang ya, selain Anda tuh tetap kecil. Pokoknya Anda doang yang harus kalian ingat ya. Terus. Oke, tunggu sebentar. Desa Minang, D-nya besar ya teman-teman. Karena dia geografi, dia nama diri. Oke, Dominika, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Udah paham ya? Aku harap kalian udah mengelupas lah bedanya nama diri dan juga nama jenis itu pokoknya yang harus kalian ingat banget. Kalau ingat ya, aku mau tekankan lagi. Nama diri itu berkaitan sama benda yang abstrak. Terkait dengan ingatnya tuh kalian namaku, nama diriku, pokoknya harus ditulisnya besar. Dan nama diri itu bukan hanya nama kalian, tapi ya ada nama partai, nama-nama yang lain gitu. Kalau nama jenis itu bisa kedua unsurnya, bisa salah satu unsurnya huruf kapital atau kedua unsurnya itu ditulisnya huruf kecil aja gitu ya. Nanti tergantung apa kata yang mengikuti gitu ya. Oke teman-teman. Wow, aku seneng banget kalian aktif ya. Emang harus gitu kalau bahasa Indonesia kalau memang belum tahu ya kita sharing pokoknya ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Siap ya ke soal tentang penulisan kata. Itu biasanya ada pemilihan dan juga perbaikan kata. Ya namanya juga PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Selain kalian harus tahu ejaan itu biar kalian bisa lebih mudah memahami informasi dalam teks, kalian juga harus bisa menulis yang benar tuh gimana. Kan sayang nih kalau misal teman-teman ada banget yang suka nulis, terus konten tulisannya tuh udah bagus nih. Iya, Pulau Sumba itu nama diri ya. Evinda, itu nama diri. Termasuknya nama geografi. Oke. Coba yang live chat-nya kosong di refresh ya, Dek, di pojok kanan itu ya. Oke. Sekarang teman-teman perhatikan dulu, ini ada soal terkait dengan penulisan kata. Di situ ada paragraf nih. Kalau penulisan kata memang biasanya disajikan paragraf. Nah, di situ kalian pokoknya baca soalnya dulu, lihat kalian lihat peluang lah. Kira-kira ini nggak sih, perlu nggak sih baca paragrafnya? Atau kalian bisa langsung jawab nih. Ya kalau bisa langsung jawab ya oke-oke aja gitu. Oke. Kita lihat sekilas dulu aja ya, nanti langsung aku bahas, karena nanti pun kalian akan mengerjakan soal sejenis di kuis. Dan itu ada pembahasannya kok, tenang aja. Nanti kalau kalian ada yang lupa-lupa, di kuisnya itu udah ada pembahasannya. Oke. Nah, untuk trik jawab cepatnya. Ini tadi ya, kita udah menyinggung sedikit, tadi ada yang tanya. Nah, untuk pemilihan kata, itu yang pertama kita lakukan adalah baca soalnya langsung. Terus kita baca cepat sekilas untuk mengetahui topik dari bacaan, atau mungkin kalian bisa cukup baca di kalimat awal sama kalimat terakhirnya.
ya. Kalian ini kan udah paham tentang paragraf deduktif dan induktif kan? Nah, kalau deduktif itu apa namanya? Ide pokoknya di depan, kalau induktif itu di belakang atau gabungan. Kalau gabungan tuh berarti antara kalimat pertama sama kalimat paling akhir itu nyambung. Jadi saling menjelaskan. Nah, di situ kalian udah bisa langsung tahu nih topik bacaannya tuh apa. Nggak perlu baca semua paragrafnya. Nah, terus identifikasi opsi jawaban. Curigai kata yang tidak sesuai topik. Gitu loh, maksudnya ada kata yang keluar dari apa namanya? Jalur, misal kita lagi bicara apa, tapi si dia kok malah nyambungnya ke sini. Nah, itu udah pasti salah. Terus ada juga tumpang, biasanya tuh kasusnya tumpang tindih makna dengan kata sebelum atau sesudahnya. Jadi kalian lihat aja nih, kalau misal ada kata yang ditanyakan di opsi jawabannya itu, ini benar atau salah. Kalian ceknya itu cukup di kata yang sebelum atau sesudahnya. Nanti kita lihat di soal ya. Oke, jika belum familiar dengan kata tersebut, cari jawabannya dengan membaca kalimat sebelum atau sesudahnya. Nah, ini baru kalian ada apa ya, ada gunanya baca paragraf. Ketika kalian udah kepepet, aduh aku nggak tahu nih, nggak apa, asing banget kata ini gitu kan, kalian nggak pernah pakai nih. Nah, itu kalian bisa baca di kalimat sebelum atau sesudahnya yang menjelaskan. Kira-kira si kata ini tuh ngomongin apa sih gitu. Oke, teman-teman. Nanti kita langsung terapkan aja di soal. Terus untuk perbaikan kata, nah ini nih yang biasanya banyak juga muncul, ini kita pokoknya akan mengupas tuntas ya. Jadi teman-teman jangan sampai miss satu materi pun ya. Jadi harus benar-benar dipahami, diingat, nanti diaplikasikan, jangan sampai salah. Oke. Aku yakin teman-teman yang ada malam ini kita belajar bersama-sama, pasti nanti udah lancar banget ngerjain khususnya PBM. Jadi PBM tuh jangan jangan dijadikan sebagai beban juga, tapi juga jangan diremehkan. Karena nanti kalau misal PBM kalian remehkan, kalian salah semua, ya udah habis, nggak dapet poin di PBM gitu. Jadi janganlah, semuanya harus disamaratakan. Oke. Pelabuhan apa sih, Kak? Kalau Pelabuhan Bengkalis, ya Pelabuhan Bengkalis karena dia nama tempat ya, berarti dia nama diri, Dek. Alfonsius ya, berarti P-nya gede, Bengkalisnya juga gede. Kayak tadi aku bilang waduk, sungai, pokoknya geografis tuh nggak cuman yang gede-gede, tapi sedetail-detailnya nama tempat itu ya harus kapital gitu. Di-refresh ya teman-teman. Ya, semoga lulus PTN impian yang sedang live. Kakak ikut doain ya, semoga kalian pokoknya tembus PTN yang kalian idam-idamkan. Kalau aku sendiri dari UNY nih, ada nggak yang mau ke UNY? Oke. Amin, teman-teman. Pokoknya yang mau masuk UGM, mau masuk UI, itu pokoknya harus ngikutin banget apa yang aku sampaikan malam ini. Oke, next, perbaikan kata. Kita kembali lagi ke sini. Nih, di atau ke, kalau ditambah sama kata penunjuk tempat, itu penulisannya dipisah ya, teman-teman. Pokoknya kalau dia itu mau merujuk ke nama tempat, mau menunjukkan tempat ini loh, itu penulisannya dipisah. Ayo, siapa lagi yang masih digabung nih? Kalau misal nulis ke pasar kok digabung, mau nulis di rumah kok digabung, di sana apalagi? Di sana, pokoknya ketika ada pergerakan, itu menunjukkan tempat yang harusnya dipisah. Gitu ya. Fokus, ya fokus. Fokus. Ya. Di dan ke, kalau diikuti kata penunjuk tempat, mutlak harus dipisah. Ada yang masih salah nggak? Sering nggak ketemu yang salah-salah kayak gini nih? Ih, greget banget ya. Terus, kalau di kebalikannya, kalau di atau ke, ditambah kata kerja, benda, penunjuk jumlah, itu penulisannya digabung. Kayak contohnya nih, diberi. Diberi itu kan di plus beri. Beri itu adalah kata kerja. Terus kata kerja itu konsepnya adalah digabung. Sama kayak dimakan. Terus kekasih tuh. Kekasih kan kata benda termasuknya ya teman-teman. Jadi kan dia dari kata
dikasih, terus ditambahi ke, berarti itu digabung. Kayak juga ke 1. Ke 1 itu jangan dipisah, karena ke plus 1 penunjuk jumlah itu digabung. Oke? Oke, teman-teman. Ya, di sana itu dipisah ya. Kalau dirujuk dipisah nggak, Kak? Iya, nggak dipisah, Titan. Kan dirujuk. Tunggu. Dirujuk itu kata, ini ya teman-teman, termasuk kata, apa sih? Kata kerja. Artinya tuh dia tuh merujuk gitu loh. Pokoknya kalau gini nih, gampangannya kalau kata penunjuk tempat itu ada perpindahan di sana. Di sana kan apa namanya ya? Nggak cuma diam, tapi misal nih kita mau bilang di sana ada pertunjukan. Paham nggak? Maksudnya gampangannya tuh pokoknya kalian tanya ke diri kalian sendiri. Misal kalian dapat kosakata kayak gini, kalian silahkan kira-kira kalau misal kalian memang nggak tahu itu jenis kata apa, itu silahkan kalian rasakan nih. Oh, itu tuh ada pindah nggak ya tempatnya, gitu loh pokoknya. Nah, kalau misal kata kerja, itu kan udah pasti ya, gampangannya tuh kata kerja tuh udah pasti ya, Dek. Kayak, kalian pasti udah tahu lah kalau kata kerja gampang banget dan itu harus digabung. Oke, nanti aku baca ininya ya, live chat kalian. Dan kalau teman-teman udah ada yang paham, tolong teman-temannya dijelasin, dijawab, oke? Bantuin kakak ya, karena kita langsung cepet aja. Oke, untuk yang kedua, untuk perbaikan kata, nih, imbuhan awal ditambah kata majemuk ditambah imbuhan akhir itu penulisannya digabung, teman-teman. Kata majemuk di sini tuh pokoknya ada dua kata dasar yang jadi satu, itu kata majemuk. Tanggung jawab itu kan terdiri atas dua kata dasar, tanggung dan jawab. Dijadi satu, itu jadinya kata majemuk. Sama kayak juga kayak bekerja, kerja sama, kerja dan sama. Itu kan ada dua kata ya yang digabung. Nah, itu terus ada juga sepak bola gitu ya misalnya. Itu kan kata majemuk ya. Nah, kalau misal dia dapat imbuhan awal atau awalan, kemudian dia juga dapat imbuhan akhir, artinya tuh dia diapit gitu loh, teman-teman. Diapit itu harus digabung penulisannya. Gampangannya gini, kalau diapit itu nggak bisa kemana-mana. Jadi ya harus jadi satu gitu loh, nggak boleh kalau diapit kok dipisah. Itu kan nggak kayak gitu konsepnya. Nah, contohnya nih, tanggung jawab, dia dapat awalan P, R, terus akhirannya an. Jadi pertanggungjawaban. Oke, karena dia dapat per dan juga an. Makanya penulisannya harus digabung. Nah, tapi bedanya sama yang penulisannya dipisah itu kalau kata majemuknya hanya dapat imbuhan awal atau imbuhan akhir doang. Dapat awalan sama akhiran doang ya, teman-teman. Nah, itu jadinya kalian harus memisahkannya. Tergantung nih, imbuhannya mau ikut di awal atau di akhir. Kalau misal ini jadi tanggung jawaban, itu ya, misal nih kita tutup ya kata bernya, tapi tanggung jawab plus an, ya an-nya ikut di kata jawabnya, jadi jawaban gitu ya. Tanggung, pisah, jawaban, gitu ya. Oke, teman-teman. Terus yang akhir tadi ada yang tanya ya, siapa aku lupa. Oke, nah itu kita belajar ya. Me plus KTSP tuh kapan sih, Kak? Kata me terus jadi ada bunyi nasal. Bunyi nasal itu adalah bunyi yang lebur, Dek, ya. Jadi kalau kita ketemu kata dasar yang dia itu awalannya KTSP itu pokoknya, nah itu bunyi mereka tuh jadi lebur. Contohnya mengunci. Mengunci itu kata dasarnya kan kunci, K. Tapi dia dapat imbuhan me. Nah, jadi dia mengunci gitu ya. Nah, itu pokoknya soal contoh-contoh yang lain kayak gini, perhatikan kata dasarnya, kemudian kalian bisa menentukan itu lebur atau enggak. Oke. Nah, ini kita langsung bisa jawab di penulisan kata. Untuk pemilihan kata yang tidak tepat pada paragraf tersebut adalah, kita lihat satu-satu.
Fenomena, kalimat 1. Nih, di sini. Fenomena itu artinya ini ya, peristiwa. Ya, dia nggak ada masalah karena dia memang menjelaskan peristiwa modernisasi ini. Oke, clear. Transformasi. Transformasi itu ada di kalimat yang kedua. Masih kalimat yang pertama. Transformasi di sini ya, itu dia menjelaskan kata merebaknya ini loh, Dek. Jadi transformasi itu adalah apa ya namanya, perpindahan yang dia tuh bersifat pembangunan. Nah, itu kan dia maksudnya terjadinya di mana-mana gitu loh. Nah, jadi untuk kata merebaknya transformasi ini nggak ada tumpang tindih ya maknanya. Terus tren di kalimat 1 juga. Tren berpakaian, itu menjelaskan kata berpakaiannya. Tren kalian tahu kan, model, terus apa namanya, hal yang sedang ramai hal yang maksudnya yang lagi hits-hitsnya gitu loh. Nah, itu nggak ada masalah ya, karena dia nggak ada tumpang tindih pokoknya. Kalian harus identifikasi kalimat sebelum dan sesudahnya. Terus ke modern. Nah, modern di situ kalian lihat nih, kalimat sebelum dan sesudahnya ada tumpang tindih nggak? Ada kan? Modern sama terkini itu maknanya sama ya, Dek ya. Modern itu ya terkini, yang paling banyak pokoknya yang paling up to date gitulah ya. Terus globalisasi kita cek ya. Nah, di sini globalisasi nggak ada masalah ya, karena dia nggak ada tumpang tindih sama kata sebelum dan sesudahnya. Gitu, oke? Terus manakah penulisan kata yang harus diperbaiki sesuai kaidah ejaan? Kata ditandai itu termasuk kerja ya, kata kerja ya, tandai. Nah, oleh karena itu kata di itu nggak dipisah, digabung. Terus kata di berbagai. Berbagai itu menunjukkan tempat. Maksudnya ya ada perpindahan, nggak cuma satu, nggak cuma stuck di situ. Nah, jadi itu apa namanya, dipisah penulisannya. Terus ke arah. Nah, ke arah ini juga ya, karena dia bukan termasuk kata kerja atau apapun itu, berarti dia penulisannya harus dipisah. Nah, ini untuk kata mempengaruhi, karena dia kata dasarnya pengaruh, oleh karena itu P itu ketemu dengan me harus lebur, jadi jadinya memengaruhi. Siapa yang masih nulisnya mempengaruhi? Itu salah ya. Salah ya, teman-teman. Terus kata bekerja sama pada kalimat 3. Kita nggak perlu lihat lagi di soalnya, karena kita udah tahu di opsi jawabannya. Kata bekerja sama. Karena dia itu dari kata majemuk kerja dan juga sama ditambahi ber. Nah, itu makanya yang kena penulisannya tetap terpisah, tapi yang kena imbuhan ya tetap kata yang awal seperti itu. Ayo, apalagi nih? Ya, jangan tumpang tindih dan boros kata, betul. Pokoknya jangan menjadikan opsi jawaban itu tuh nggak efektif. Kalian cari yang efektif gitu. Nggak perlu tahu maknanya juga kalau kalian udah paham sama topik teksnya. Next, tanda baca. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat dalam kalimat. Kita langsung saja karena waktunya ternyata udah kepake banyak. Oke, tanda baca kita langsung pembahasan. Oke, nih teman-teman. Kita lanjut ke fungsi tanda baca yang harus kalian ingat-ingat. Tanda baca titik koma itu hanya menggantikan kata hubung pemisah kalimat majemuk setara. Nah, bedanya apa sih kalimat majemuk setara sama kalimat majemuk bertingkat? Kalau majemuk setara itu gabungan dua klausa atau kalimat yang punya kedudukan sederajat. Gitu loh. Tapi kalau bertingkat itu ada induk sama anak kalimatnya yang saling menjelaskan. Nah, kalau bertingkat itu pasti terdiri atas dua klausa atau kalimat, dan itu tuh jadi satu kesatuan. Kalau kalimat majemuk setara itu biasanya dia akan, kalau dipisah pun itu nggak masalah gitu loh, karena dia sudah punya subjek, sudah punya predikat, gitu pokoknya. Nah, untuk tanda gabung itu bedakan ya, Dek. Kita langsung bedakan sama tanda pisah. Kalau tanda gabung itu biasanya digunakan untuk menggabungkan imbuhan Indonesia ditambah istilah asing, menggabungkan huruf dan angka,
dan pertemuan antara huruf kecil dan juga kapital. Ini pokoknya kalian cermati ya. Bedakan dengan tanda pisah. Kalau tanda gabung itu pendek, kalau tanda pisah itu lebih panjang. Dan biasanya tanda pisah itu bermakna sampai dengan. Nah, kalau kalian mau menyatakan sampai dengan, itu kalian jangan pakai itu loh, jangan pakai S tanda garis miring D, itu jangan. Karena ya kalau ingat lagi nih, kalau singkatan itu kan pasti harus ada titiknya. Ya kalian pakainya titik, bukan tanda miring. Kalau garis miring itu atau dong, nggak jadi sampai dengan gitu. Jadi beda gitu loh maknanya. Gitu. Terus tanda petik itu pokoknya mengapit petikan langsung dari pembicaraan, naskah, judul, dan lain-lain. Nah, tanda seru menyatakan seruan, perintah, menggambarkan kesungguhan, dan emosi yang kuat. Trik jawab cepat. Tentukan jenis kalimat. Kalian harus tahu nih, itu tuh kalimat apa gitu. Karena kadang kita menemukan ada kata kuncinya, kalau itu menunjukkan kalimat perintah, tapi kalimat tanda serunya tuh nggak ada gitu. Nah, itu kalian harus peka tentang jenis kalimat. Mau itu kalimat langsung atau tidak, mau tanya, perintah, majemuk, atau setara, itu kalian udah harus ngeh dulu pas baca opsinya. Terus cocokkan kalimat dengan penggunaan tanda baca yang tepat. Ketika kalian udah tahu jenis kalimatnya, otomatis kalian udah paham banget buat ngasih tanda baca di situ gitu. Oke, nah ini langsung kita ke pengerjaannya ya teman-teman. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat dalam kalimat. Nah ini nih, dia kalimat majemuk setara atau bertingkat. Coba, kok dia pakai titik koma gitu. Kayak tadi ya konsepnya bahwa titik koma itu hanya bisa dipakai ketika kalimatnya itu kalimat majemuk yang setara. Kayak yang aku bilang tadi loh, Dek. Kalimat majemuk setara itu kalau misal mau dipisah dari ini loh, yang terik ke depan tuh mau dipisah, wisatawan ke belakang mau dipisah tuh nggak masalah gitu. Karena dia nggak saling nggak menjelaskan secara langsung gitu. Jadi itu jawabannya yang benar ya, yang paling benar. Terus kalau yang B tuh kenapa salah? Karena pertemuan antara imbuhan Indonesia sama istilah asing tuh harusnya dipakein tanda gabung gitu. Ya walaupun itu berbeda unsur, tapi tetap harus digabungkan kan, karena dia tuh maksudnya jadi satu kesatuan makna sebenarnya. Sebenarnya si penulis tuh mau nulis satu kata gitu, tapi kok dia nyampur-nyampurin istilah gitu nggak apa-apa, asal dia pakainya tanda gabung. Terus salah satu karya Joko Pinurbo buku latihan tidur. Ingat ya, judul puisi harus dipetik, bukan petik ganda maksudnya, bukan petik yang satu doang. Terus perang Diponegoro terjadi di Pulau Jawa. Nih, seperti yang aku bilang ya, kalau kalian mau nulis sampai dengan itu pakainya S D D. Jangan lagi pakai S garis miring D. Itu kalau di surat formal jelas salah, langsung dihapus itu. Tapi kemudian kalau kalian mau ganti misal 1825 itu kalian mau ganti pakai tanda pisah, itu boleh juga gitu loh, bukan tanda gabung ya, tapi tanda pisah. Oke, nah ini nih tadi tuh aku ini deh, tunggu. Oke, ID menghimbau patuhi protokol kesehatan. Tadi kayaknya ada yang udah di-share soal ini di Instagram. Itu banyak teman-teman yang jawab, ada yang A, ada yang E gitu kan. Nah, jawaban yang benar tuh yang A, teman-teman ya. Nah, kalau yang E itu tuh kan menghimbau. Menghimbau itu sudah pasti ya, kayak sama kayak memerintahkan gitu. Itu kan kalimat langsung. Jadi patuhi protokol kesehatan. Ingat ya, kalian harus tahu jenis kalimat. Itu tuh jenis kalimat perintah, himbauan. Jadi kalian harus memakai kan tanda seru di belakang sebelum kalian mengakhiri himbauan itu gitu. Oke, next. Terakhir adalah konjungsi, kata hubung ataupun kata sambung. Nih, kalian harus cari pokoknya penggunaan kata sambung yang udah bener. Nih, oke, kita sekarang fokus. Kita udah mau selesai, tapi kalian harus fokus dulu. Kalian wajib hafal tentang jenis kata hubung konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Intrakalimat itu ada setara, bertingkat, berpasangan, itu ya. Kalau antar kalimat itu nanti kita lihat satu-satu, kita
kita cermati satu-satu. Sebenarnya kalau konjungsi ini banyak ya, Dek. Kalian mungkin pernah belajar tentang makna konjungsi yang pertentangan, perbandingan, terus apalagi banyak yang banyak banget itu. Tapi kalian sebenarnya yang kalian wajib hafal itu tuh yang ini. Karena di soal-soal PBM itu yang banyak mengecoh adalah boleh nggak sih konjungsi yang ini tuh ditempatkan di awal kalimat atau harus di tengah kalimat aja ya bolehnya kayak gitu loh. Nah, untuk di intra kalimat, teman-teman tahu ya bedanya intra sama antar. Kalau di intra itu biasanya tuh terdiri atas 2 klausa. Beda ya, klausa itu biasanya dipisahkannya pakai koma. Tapi kalau kalimat, antar kalimat tuh ya satu kalimat dipisahkan sama kalimat yang lain. Harus dipakein titik dulu, baru konjungsi gitu ya. Untuk yang setara itu kayak contohnya dan, atau, tetapi, sedangkan, itu tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Salah banget ya kalau ada di awal kalimat. Nah, ini itu letaknya di depan. Jangan misal saya pergi titik dan ia datang, itu salah, dan itu jangan di depan kalimat. Terus untuk yang bertingkat itu dapat diletakkan pada awal kalimat. Misal kita mau bilang sejak, jika, dengan, sehingga gitu ya, teman-teman bisa langsung lihat di contohnya. Terus berpasangan, nih kalian jangan ini ya teman-teman, jangan memasangkan yang bukan jodohnya. Jangan, jodoh itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau konjungsi itu biar nggak menjadikan kalimat itu tumpang tindih makna, kalian harus mencocokkan pasangan konjungsi yang tepat. Jadi tidak itu sudah pasti sama tetapi, bukan itu sama melainkan, gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman, kalian sering nggak sih pakai jika maka tuh dalam satu kalimat? Itu salah teman-teman. Karena apa? Jika sama maka itu kita hanya boleh menggunakan salah satu. Kalau mau pakai jika ya jika aja. Kalau kita mau pakai maka, jikanya dihapus. Itu nggak boleh. Kalau kalian nemuin kalimat jika makanya kok satu ya di satu kalimat ya gitu, itu langsung coret. Oke, untuk antar kalimat itu menghubungkan 2 kalimat berada pada awal kalimat. Dipisahkan dengan tanda koma dengan bagian lain pada awal kalimat. Contoh, langsung ke contohnya. Saya tidak setuju, titik. Namun, itu termasuk konjungsi antar kalimat berbeda sama tetapi. Biasanya kalian tuh rancu. Pakainya tetapi yang di awal, namun tuh boleh di tengah. Itu salah ya teman-teman. Tetapi itu yang nggak boleh di awal. Tapi kalian harus menggantinya pakai namun. Namun, koma, saya tidak melarang. Pokoknya jangan dilupakan terkait dengan tanda baca koma. Nah, kita langsung ke jawab soal nih. Seperti yang aku bilang tadi, yang opsi A, kita lihat konjungsinya aja tuh udah tahu jawabannya sebenarnya teman-teman. Untuk menjawab soal ini, kalian baca opsinya, kalian identifikasi mana konjungsinya. Untuk ini jika, kan ini di konjungsinya ada jika dan maka. Loh kok ada jika makanya jadi satu? Itu nggak boleh, karena itu akan menyebabkan tumpang tindih teman-teman. Udah jika, terus maka, itu bukan pasangannya. Jadi itu udah pasti salah. Terus yang B, karena pandemi, karena itu boleh di awal kalimat, teman-teman ya. Kayak tadi seperti yang aku bilang, kalian harus hafal, wajib hafal mana yang nggak boleh di depan, mana yang nggak boleh di belakang. Udah cukup itu aja yang kalian hafal. Terus tetapi juga nih, tetapi ini salah teman-teman. Harusnya kalau misal dia mau bilang pandemi belum usai, koma, tetapi pilkada gitu ya. Kalau dia misal mau dibenerin, terus sedangkan tuh juga nggak boleh, namun tuh juga nggak boleh di tengah sedangkan ini misal pilkada telah menanti, sedangkan pandemi tidak kunjung usai gitu, nggak usah ada titik gitu pokoknya. Terus yang sekolah dari rumah menjadi alternatif saat pandemi. Kalau dia mau dijadikan benar, itu titik dulu, baru namun huruf kapital, koma, komponen pendukung belum siap. Karena namun itu termasuk konjungsi antar kalimat, bukan intra kalimat. Jadi nggak seharusnya tuh dia ada di dalam kalimat, tapi dia menghubungkan 2 kalimat itu, gitu ya. Oke teman-teman, udah selesai nih pembahasan kita malam ini. Kita udah belajar banyak banget. Mungkin habis ini kalian bakalan lebih peka ketika kalian tuh ketemu sama tulisan-tulisan yang sekiranya kok salah ya. Nah itu tuh kalian cara mengingat dari konsep-konsep tadi adalah
ketika kalian udah lebih peka untuk membenarkan menyunting tulisan, ya dibenarkan aja ketika kalian ke teman kalian ngetik, "Ini salah nih, benerin." Ketika kalian baca artikel, banyak-banyak baca artikel biar kata baku kalian tuh nambah, biar apa, lumbung katanya nambah, terus ketika kalian nggak tahu kalian bisa buka KBBI online gitu. Nah itu, pokoknya kalian harus mengaplikasikannya juga selain kalian udah harus tahu, pokoknya gitu. Terus aku mau pesen lagi, kalian please jangan ikut-ikut penggunaan tren bahasa alay. Ayo siapa nih yang sering pakai tren bahasa alay? Jangan teman-teman. Pokoknya selama nanti kalian UTBK dan kalian belum masuk kampus impian tuh jangan dulu pakai bahasa alay, di-stop dulu. Termasuk juga kayak penggunaan apa namanya, huruf kapital jangan yang alay-alay gitu loh. Soalnya dulu aku sempet alay kayak gitu dan aku merasa, ih kok gitu amat ya aku dulu gitu. Terus huruf kapital ya harus di depan doang. Terus kalau ada yang nama diri aja gitu ya. Jangan terus di tengah kalau nggak ada apa-apa tapi kok huruf kapital gitu. Terus tanda bacanya juga. Terus ya itu tadi pokoknya janganlah pakai bahasa alay-alay dulu, jangan ngikutin tren. Dulu pokoknya kalian belajar pakai bahasa Indonesia yang baku. Kalau kalian ini nih aku punya quote dari kutipan Gunawan Muhammad untuk kalian yang sudah suka baca, udah punya hobi membaca, selamat ya kalian itu membaca itu sudah sebuah rahmat, kegemaran membaca adalah sebuah kebahagiaan. Untuk teman-teman yang hobi membaca pasti pengetahuan kosakatanya sudah lebih luas, semoga dan teman-teman yang belum masih dalam proses untuk suka membaca apapun itu, kalian baca ya, pokoknya artikel-artikel yang topiknya tuh kalian suka aja. Nggak perlu yang berat-berat politik lah, ekonomi lah, itu nggak perlu. Pokoknya baca-baca artikel yang ringan-ringan, yang kalian suka aja gitu. Nah, itu ada dalam hidup cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau hidup tidak punya itu, lantas apa harga hidup? Jangan sampai, apa namanya, kalian tuh udah mikir dulu kalau UTBK tuh susah. Jangan gitu, kalian belum berperang. Jadi kalian harus bayangkan nih, UTBK itu sebuah perang. Ketika kalian sudah belajar ini tadi, kalian udah nyicil nih, kalian udah menguasai medan. Kalian udah tahu tipe-tipe soal dan konsep-konsep buat menjawabnya. Nggak harus kok kalian baca teks yang panjang gitu ya. Terus yang harus kalian siapkan lagi adalah kalian harus menyiapkan amunisi. Amunisinya yang udah aku bilang tadi, baca PUEPI, pegang konsep, aplikasikan, jangan sampai lupa. Seenggaknya sampai UTBK ini selesai lah gitu. Tapi fungsinya belajar PBM ini tuh sebenarnya teman-teman kalau aku boleh tahu, aku yang udah mengalami masa-masa kuliah dan udah melampauinya itu ketika kita mau bikin karya ilmiah, kita mau nulis esai buat tugas, kita ada artikel, makalah, tugas akhir, skripsi. Nah, itu tuh ejaan tuh dipertimbangkan banget ya teman-teman. Jadi jangan terus kalian setelah UTBK tuh lepas gitu saja dengan ejaan, tapi kalian harus mengingat terus karena di dunia kerja pun itu bakalan dipakai banget. Jadi aku mau menanamkan mindset ke kalian dulu bahwa belajar PBM ini tuh nggak ada ruginya kok selain kalian bisa dapat skor maksimal kalian mau saintek mau soshum terus kalian punya kemampuan berbahasa yang baik itu wah udah pasti kalian bakalan jadi mahasiswa-mahasiswa yang top banget. Dan aku doakan semoga apa yang kalian capai terkabul semua. Oh ya, aku ingetin ya teman-teman. Sebelum aku tutup, jangan lupa kalian buat ngerjain kuisnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Nanti silahkan kerjakan kuisnya sebaik-baiknya dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Terus di situ ada pembahasannya juga ya. Terus teman-teman yang udah sharing di live chat, terima kasih banyak. Teman-teman yang udah jawab, udah mau sharing sama Kak Ica, terima kasih banyak ya. Pokoknya sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mau belajar, tetap semangat untuk persiapan UTBK. Banggakan diri kalian, orang tua dan orang-orang yang sayang sama kalian. See you on top pokoknya ya. Jadi selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.